Hati-hati jong. Inilah 5 perbuatan yang merampas pahala kebaikan. Di antara tujuan seorang muslim beramal soleh adalah untuk mendapatkan pahala. Walaupun sebaiknya setiap amal yang dilakukan diniatkan libtigoi mardotillah atau untuk mendapatkan ridha Allah. Namun kelak di yaumil hisab ada segelintir orang yang pahala dari amalnya terampas oleh saudaranya sesama muslim. Otomatis apa yang diperbuatnya selama ini menjadi sia-sia alias jong. Apa sajakah perbuatan yang bisa membuat pahala kebaikan terampas? Yang pertama adalah hasad dan dengki. Rasulullah SAW pernah menyiratkan dalam hadisnya bahwa sesungguhnya hasad itu memakan habis kebaikan sebagaimana api yang membakar habis kayu bakar. Diriwayatkan Abu Daud dari Abu Hurairah dan Ibnu Majah dari hadis Anas. Ya, begitu tegas Rasul menggambarkan tentang kerugian yang akan dialami oleh orang-orang yang dengki semasa hidupnya di dunia. Pahala dari amal-amalnya selama ini habis melebur seperti abu. Sifat hasad dan dengki perlu diwaspadai karena dapat melenyapkan pahala kebaikan kita dan termasuk dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surat Al-Ahzab ayat 58. Hasad juga bisa mengundang laknat Allah. Sebagaimana hadis yang menyebutkan bahwa ada 3 macam orang yang terkena laknat Allah Subhanahu wa taala, yaitu diantaranya seseorang yang berupaya agar orang-orang mukmin saling membenci dan saling mendengki antara sesamanya dengan melalui hasutan-hasutannya. Hadis riwayat Ad-Dailami dari Umar radhiyallahu anhu. Saudaraku, perbuatan yang merampas pahala kebaikan yang kedua adalah utang atau gerimin atau orang yang berutang. Tidak terelakkan lagi persoalan utang piutang sudah menjadi kebiasaan manusia dewasa ini. Islam pun sesungguhnya telah mengaturnya sebagaimana yang tersebut dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 282 yang isinya tentang anjuran untuk mencatat atau menuliskan utang. Yang menjadi masalahnya adalah keengganan seseorang untuk membayar lunas utangnya. Karena bisa jadi hal itulah yang kelak akan menjadi bumerang bagi dirinya di akhirat. Tetapi sebaliknya, bagi orang yang sebenarnya mampu untuk membayar namun selalu menunda-nundanya atau bahkan memang tidak berniat untuk melunasi, ini yang jelas-jelas dilarang. Rasulullah SAW pernah menjelaskan bahwa orang yang tidak membayar hutang, doanya tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sendiri tidak menunaikan sholat jenazah sebelum jelas tentang persoalan utang si mayit. Setelah dipastikan, barulah Nabi SAW menyolatkan jenazahnya. Alangkah lebih baiknya ahli warislah yang turut membayarkan utangnya tersebut. Karena jika orang yang berutang tidak membayar utangnya sewaktu hidup di dunia, maka dikhawatirkan setengah dari amalan kebaikan yang dilakukannya akan diberikan kepada pemberi utang pada hari kiamat kelak. Terkecuali orang yang berutang tersebut sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melunasi utangnya, namun tetap tidak bisa. Sehingga yang meminjami utang pun pada akhirnya mau merelakan dengan ikhlas atas ketidaksanggupannya itu, maka itu lebih baik. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pun memasukkan orang yang berutang namun benar-benar tidak mampu membayarnya ke dalam golongan orang yang wajib menerima zakat atau asnaf zakat sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya dalam Quran Surat At-Taubah ayat 60, yaitu fakir, miskin, amil zakat, mu'alaf, riqab, gharimin, fisabilillah dan ibnu sabil. Walau bagaimanapun, jika seseorang memaafkan orang yang berutang itu dan menghalalkannya sebelum orang yang berutang itu meninggal dunia, maka ia akan mendapatkan ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang masalahnya, apa utang itu melulu dalam bentuk uang? Tidak, ternyata ada utang dalam hal lain, yakni utang janji. Seseorang yang berutang janji pun sebenarnya amat berat pertanggungjawabannya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Quran Surat Al-Isra ayat 34. Oleh karena itu, mengucap insya Allah sangat dianjurkan jika hendak berjanji. Insya Allah artinya jika Allah menghendaki. Saudaraku, perbuatan yang merampas pahala kebaikan yang ketiga adalah murtad. Pahala kebaikan juga akan musnah jika seseorang murtad atau keluar dari agama dan ajaran Islam sampai akhir hayat tanpa bertaubat. Na'udzubillah min dzalik. Dan perbuatan yang merampas pahala kebaikan yang keempat adalah meninggalkan sholat. Bagi seorang muslim, meninggalkan sholat juga bisa menyebabkan seluruh amalan tidak dapat diterima di sisi Allah. Sebab sholat merupakan tiang agama. Jika sholat telah ditinggalkan, maka musnahlah segala amal kebaikan, sehingga tidak akan ada tempat untuk bergantung lagi. Saudaraku, perbuatan yang merampas pahala kebaikan yang kelima adalah zolim atau aniaya. Satu di antara doa yang pasti akan terkabul karena sudah tidak ada hijab lagi antara ia dan Allah adalah doa orang-orang yang teraniaya. Kita perlu hati-hati dalam berucap dan bersikap karena bisa jadi
apa yang kita ucapkan atau yang kita lakukan ternyata bisa termasuk perbuatan aniaya. Yang perlu dikhawatirkan adalah tatkala orang yang merasa terzalimi tersebut berdoa keburukan untuk kita. Na'udzubillah. Meskipun sepantasnya kita tidak dianjurkan untuk mendoakan keburukan pada seseorang, tetapi realitanya dengan alasan terlanjur sakit hati, akhirnya seseorang pun secara refleks berdoa tentang sesuatu yang tidak kita harapkan. Justru hal itu perlu diwaspadai karena bisa jadi pahala kita sendiri yang bahkan akan terampas. Padahal sebagaimana yang diterangkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin bab mengenai afatul lisan atau bahaya lisan poin ke-17, yakni tentang mendoakan jahat terhadap sesama makhluk. Nasihat Imam Al-Ghazali di situ adalah jagalah lidahmu jangan sampai mendoakan jahat atau keburukan terhadap siapapun dari makhluk Allah, sekalipun ia telah berbuat zalim terhadap dirimu. Jika benar kau dianiaya, maka serahkan saja urusan itu kepada Allah. Dalam hadis Nabi disebutkan bahwa jika seseorang yang dianiaya membalas mendoakan kejahatan terhadap orang yang menganiaya sebanding dengan nilai penganiayaan, kemudian masih terdapat kelebihan bagi pihak yang menganiaya di sisi orang yang dianiaya, maka kelak di hari kiamat ia akan menuntut kelebihan itu kepada orang yang dianiaya. Allahu a'lam bissawab. Semoga kita semua bisa menghindari perbuatan yang dapat membuat pahala kebaikan terampas. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami. Jauhkanlah kami dari perbuatan yang sia-sia dan amal yang tidak bermanfaat, serta ampunilah segala dosa dan kehilafan kami. Amin ya rabbal alamin.